ముందు పద్యం పాడడానికి, ఫైట్ ముందు డైలాగ్ చెప్పడానికి Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Atunufu Itunufu 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota Mumbai terdapat seorang pria gagah perkasa bernama Rahul yang pada saat itu dilarikan ke rumah sakit, di mana keadaan Rahul sangat kritis setelah mengalami sebuah tragedi perkelahian dengan sangat brutal yang telah menyebabkan nyawa Rahul hampir saja tidak terselamatkan, sehingga membuat ayahnya sangat khawatir. Beruntungnya sebuah keajaiban datang pada Rahul yang tiba-tiba saja mengalami sebuah koma yang memungkinkan nyawa Rahul masih bisa terselamatkan. Sontak ayahnya pun menangis bahagia karena putranya Rahul selamat dari mautnya. Setelah itu Rahul kembali membaik. Rahul kemudian menjalani kehidupannya seperti biasa, di mana Rahul adalah seorang pria yang baik hati. Namun di balik itu Rahul adalah orang yang sangat pemarah dan bisa saja berubah menjadi sangat beringas. Di mana Rahul sangat tidak suka jikalau ada seseorang yang berani mengganggu dirinya ataupun orang-orang terdekat dengan dirinya. Dan di samping itu pula ternyata Rahul jatuh cinta terhadap seorang wanita penyiar radio, yaitu Saru. Rahul selalu mendengarkan saluran radionya karena dengan itu hati Rahul merasa tenang dan serasa damai setelah mendengar suaranya Saru. With your sweet Saru. Yang kemudian Rahul sudah mencoba berkali-kali untuk mengajaknya beradaptasi. Sayangnya Saru tidak merespon Rahul sama sekali, bahkan sempat menghina Rahul bahwasanya Rahul adalah seorang pria yang biasa saja bagi Saru. Di mana Saru akan menanggapi seseorang pria yang dipandang keren dan memiliki kelebihan, sehingga membuat Saru terkagum-kagum dengan orang yang memiliki kelebihan itu. Selain itu juga, cemoohan Saru yang menyakitkan itu telah membuat hati Rahul terpukul, yang akhirnya Rahul tidak lagi meletakkan Saru di dalam hatinya, melainkan memiliki rasa dendam atas cemoohan tersebut, yang mana Rahul akan membuat Saru menderita pada suatu hari nanti karena telah membuatnya marah. Walaupun Rahul merasa tersakiti, Rahul yang nampak tetap mengejar-ngejar Saru yang menjadi pujaan hatinya. Bahkan Rahul sampai mendatangi ke studio radionya tempat kerjanya Saru, di mana Rahul di sana sempat mengganggu Saru dalam melakukan siarannya, sehingga membuat Saru kesal, lalu kemudian menampar Rahul dengan sekencang-kencangnya. Security. Sontak Rahul pun ikut marah karena Saru sudah yang kedua kalinya membuat Rahul sangat kecewa, dan di saat itu pula ia telah dipermalukan di depan umum. Di saat itu Rahul berniatan ingin membalaskan semua penderitaan yang telah ia terima, di mana Saru telah membuatnya terfikirkan tentang masa lalu sekaligus membuat amarahnya Rahul meluap-luap. Dan setelah itu Rahul langsung bergegas pergi dari studio tersebut dengan menyimpan amarah yang sangat besar terhadap Saru. Di samping itu pula Saru mempunyai saudara perempuan yang mengalami kesulitan dalam berbicara ataupun bisa dikatakan bisu. Saru sudah berusaha pergi ke rumah sakit dimanapun rumah sakit itu berada demi bisa untuk memberobatkan adiknya, yang mana adiknya adalah anak yang sangat pintar dan memiliki bakat untuk menggambar, yang kemudian membuatnya ingin bisa bicara seperti teman-temannya dan ingin menjelaskan semua gambarannya kepada orang-orang. Namun di balik itu, Saru harus bekerja keras agar bisa mendapatkan uang karena ibunya dan ayahnya tidak mampu untuk membiayai dia sekolah. Yang kemudian membuat Saru bersedih atas apa yang telah diderita oleh adiknya
yang sampai saat ini adiknya masih kuat untuk menjalani segalanya itu. Di satu sisi, Rahul yang manja selalu mendapat perhatian serta kasih sayang dari seorang ayah, di mana ayahnya selalu menuruti apa yang diinginkan oleh Rahul, walaupun harus berjuang mati-matian untuk menurutinya. Dikarenakan Rahul dari sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, yang mana Rahul sudah ditinggal oleh ibunya di umur balita, dan kini hanya meninggalkan sebuah baju yang menjadi kenang-kenangan yang sangat mendalam bagi kehidupannya Rahul. Kini Rahul senantiasa berbahagia bersama sang ayah yang telah memberikan segalanya untuk Rahul. Dan di saat itu pun Rahul telah berjanji bahwa akan membalas semuanya pada suatu hari nanti untuk ayah tercinta. Karena ayahnya telah menyempatkan waktu untuk merawat Rahul sampai di detik ini. అది పంచుకోవడానికి నీకు Pada suatu malam, terlihat seorang pria telah memasuki rumahnya Saru secara tiba-tiba. Dan telah dilihat oleh kakaknya Saru yang ternyata adalah Rahul. Di mana Rahul akan memenuhi kata-katanya untuk selalu mencelakai keluarganya Saru. Dikarenakan Saru yang telah membuat Rahul melakukan itu semua demi bisa membalaskan dendam kesumatnya. Yang pada saat itu, kakaknya Saru berusaha melarikan diri setelah melihat Rahul yang menyeramkan dengan membawa kunci Inggris. Yang akhirnya Rahul berhasil menangkap kakaknya Saru dan kemudian memukulinya dengan sangat sadis sampai kakaknya jatuh pingsan. Sementara itu adiknya Saru yang sangat ketakutan yang kemudian bersembunyi agar tidak ketahuan oleh Rahul, yang pada malam itu sedang mengincar target keduanya, yaitu adiknya Saru yang bisu. Beruntungnya persembunyian adiknya Saru tidak dilihat oleh Rahul yang hanya mengelilingi sebuah ruangan rumahnya saja. Namun tidak menemukan seorang pun yang ada di sana, yang kemudian membuatnya berpikir untuk melakukan sebuah hal agar suasana itu berubah menjadi sangat menegangkan. చంద్రుడి వల్ల వెన్నెల Setelah itu Rahul menghubungi Saru yang sedang melakukan siaran radio. Rahul kemudian menunjukkan saudarinya yang sedang disandra dan ingin ia bunuh. Di mana Rahul ingin memenuhi perkataannya di waktu itu bahwa ia akan mencelakai keluarganya dikarenakan Saru telah membuat Rahul kecewa. Sontak Saru pun terlihat panik karena Rahul sudah berada di rumahnya dan ingin membunuh saudari-saudarinya. తప్పు చెప్తావేంటే Dan di samping itu pun Rahul kedatangan dua orang polisi yang telah mendapat kabar dari Saru bahwa di rumahnya terdapat seorang pembunuh. Terlihat polisi tersebut nampak biasa saja ketika melihat Rahul yang bukan anggota keluarganya Saru. Dan seketika itu Rahul langsung membunuh dua polisi tersebut dengan sangat sadis. Di mana Rahul sangat tidak suka ada yang ingin mengganggu kejahatannya pada saat ini. Karena Rahul harus membalaskan semua dendamnya terhadap Saru yang telah menginjak-injak harga dirinya pada waktu itu. భయం కూడా లేదా Di sisi lain, petugas kepolisian telah menemukan beberapa mayat pekerja di studio radionya Saru yang tewas dengan sangat mengenaskan. చంపేశాడు సార్. Pada saat itu polisi mengatakan menurut perhitungannya bahwa kematian tersebut adalah wujud dari seseorang yang ingin membalaskan dendamnya terhadap studio tersebut ataupun salah satu pekerja yang ada di sana. Namun di satu sisi polisi memiliki petunjuk yang sangat kuat mengenai hubungan percintaan di mana korban terdiri dari beberapa laki-laki yang sudah pasti telah membunuh adalah seorang pria. Yang kemungkinan pria tersebut merasa cemburu dengan pacarnya yang selalu berbaur dengan rekan-rekan kerja prianya. Yang kemudian pria tersebut membunuh mereka agar pacarnya tidak berpindah hati ataupun selingkuh. Yang di saat itu Rahul meminta kepada Saru untuk melakukan pengakuan bahwa ia mencintai Rahul untuk selamanya melalui siaran radio. Selain itu juga Rahul meminta kepada Saru untuk memutar beberapa lagu kesukaannya agar Rahul menenangkan hatinya tersendiri. Dan pada saat itu pun Saru terpaksa melakukannya dengan melanggar peraturan yang ada di studionya. Demi bisa menyelamatkan saudarinya Saru kemudian meminta maaf kepada Rahul
karena telah membuatnya semarah itu sampai ingin mencelakai keluarganya. Di mana pada saat itu Saru tidak bisa menerima cintanya karena ia sudah memiliki pasangan hidup, dan kini Saru rela memutuskan kehidupannya lalu menyambung cintanya dengan Rahul. Asalkan Rahul tidak akan membuat dirinya beserta keluarganya menderita seperti saat ini. Sontak Rahul pun seketika bahagia setelah mendengar pengakuan tersebut. Namun tiba-tiba saja bos studionya tiba dengan mengamuk dan menghentikan lagu yang sedang diputar oleh Saru untuk Rahul. Di saat itu juga Saru mencoba menjelaskan segalanya kepada bosnya tersebut mengenai masalah besar yang telah menimpa keluarganya, di mana Rahul telah mencelakai keluarganya dengan sangat kejam hingga tewas. Kini Saru harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Rahul demi bisa menyelamatkan keluarganya yang kini sedang dalam bahaya. Tak lama kemudian Saru mendapat telepon dari Rahul. Sontak Saru pun tidak menyangka bahwa Rahul akan sekejam itu telah membunuh kakak tercintanya. Saru kemudian menampar dan menyalahkan bosnya karena tidak mengerti terhadap Saru yang harus menyelamatkan keluarganya. Karena pada saat ini Saru hanya mempunyai waktu yang sangat sedikit untuk menyelamatkan mereka. Dan setelah itu pun Saru langsung mengikuti keinginan Rahul yang selanjutnya. Namun lagi-lagi mereka mendapat masalah, yang mana salah satu pekerja wanitanya telah tewas di studio tersebut. Sementara bosnya nampak murka karena ada yang berani membunuh pekerjanya yang pada saat itu ternyata Kumar yang telah membunuhnya. Di mana Kumar diutus oleh Rahul untuk menjelaskan semuanya mengenai kesengsaraan Rahul ketika hatinya disakiti oleh Saru. Yang akhirnya Kumar pun ditahan di kantor kepolisian, sedangkan Saru beserta bosnya langsung bergegas pulang ke rumahnya untuk menyelamatkan adiknya walaupun beresiko sangat tinggi. Di pertengahan jalan Saru melakukan penyiaran lagi yang pada saat itu ia menghubungkan salurannya dengan Rahul. Di saat itu Saru mengatakan kepada seluruh orang-orang bahwasanya ia telah mencintai Rahul dan ingin sehidup dan semati. Karena hanya Rahul yang menjadi pujaan hatinya yang telah membuat Saru sangat bahagia. Selain itu juga, Saru akan mengikuti semua perkataannya Rahul. Sementara di sisi Rahul nampak senang sekali karena Saru akhirnya masuk ke dalam permainannya. Yang pastinya Saru akan malu terhadap orang atas perkataan yang telah merusak reputasinya sebagai penyiar radio. Namun seketika Rahul mengabarkan bahwasanya ia telah menemukan adiknya yang bisu tersebut. Rahul juga mengatakan bahwa ia akan menyiksa adiknya Saru karena belum merasa puas dengan semua itu, dan kini Rahul telah membawa pergi adik beserta ponakannya ke suatu tempat untuk disandra. Sesampainya Saru beserta yang lainnya di rumah, terlihat mereka hanya mendapati kakaknya Saru yang sudah tewas, sedangkan adik beserta keponakannya telah dibawa kabur oleh Rahul ke tempat yang aman. Di saat itu Saru nampak bersedih karena gara-gara ulahnya telah membuat keluarganya celaka dengan begitu parah. Dan Saru kini kebingungan karena tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Permainan Rahul yang hampir saja membayar Serkan kemudian pusing. Dan di samping itu pula ayahnya Rahul yang merupakan anggota kepolisian telah menemukan sebuah video yang sangat disengaja oleh Rahul, di mana Rahul di waktu itu telah menyandra teman-teman dekatnya Saru dikarenakan Rahul sangat iri dengan mereka yang bisa dekat dengan Saru. Sedangkan Rahul sangat sulit untuk bertemu, bahkan sampai ditolak mentah-mentah oleh Saru yang sok jual mahal. Selain itu juga Rahul ternyata menjadi pelaku yang telah membunuh teman-teman dekatnya, yang kemudian membuat ayahnya sangat syok dan tidak menyangka bahwasanya putranya Rahul akan melakukan itu semua demi bisa mendapatkan cintanya kembali. Yang mana Rahul tidak pernah menceritakan mengenai percintaannya yang telah ditolak oleh Saru, sehingga membuatnya sakit hati lalu membalaskan semua rasa sakit yang ia rasakan dengan mencintai Saru dan juga keluarganya. Dan di samping itu ayahnya menceritakan mengenai sebuah masalah kefrustasian Rahul sebelum saat ini, dikarenakan Yevara di saat itu telah digoda oleh seseorang gangster yang terkenal sangat kejam dan sangat jahat. Seketika Rahul langsung berubah beringas dan brutal demi bisa melindungi keluarganya yang ia sayangi, yang kemudian akhirnya gangster tersebut kewalahan dan tidak mampu melawan Rahul yang sangat tangguh. Dan seiring berjalannya waktu, Nindi membuka hatinya untuk Rahul karena telah membuat semua orang kagum dengan kebaikannya Rahul.
Sampai-sampai Nindi menghampiri sendiri cintanya terhadap Rahul, di mana Yevara menceritakan semuanya kepada Shah, yang pastinya akan menjadi kekasih setianya untuk selama-lamanya sampai ajal tiba. Selama menjalin hubungan percintaan, mereka berdua nampak serasi dan sudah saling menyayangi satu dengan yang lainnya, di mana hubungan mereka telah direstui oleh kedua orang tua mereka, yang kemudian Rahul berencana ingin menikahi Nindi secepat mungkin karena ingin membentuk sebuah keluarga bersama Nindi tersayang. Namun di satu sisi Rahul merasa sedih karena ibunya tidak bisa melihat Rahul bahagia seperti saat ini, yang mana ibunya di waktu itu sangat ingin melihat Rahul tumbuh dewasa, bahkan sudah menemukan cinta pertamanya. Namun semua harapan tersebut hilang karena ibunya telah meninggal karena sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Dan sampai saat ini kemudian membuat Rahul tidak bisa melupakan semua perkataan serta kenangan yang telah diberikan oleh ibunya. Karena hanya itulah satu-satunya cara dapat memenangkan perhatiannya Rahul ketika gelisah dan mendapat sebuah masalah dalam hidupnya. Sontak Nindi pun ikut bersedih dengan kisah hidupnya Rahul yang meninggalkan berjuta kenangan. Dan kini Nindi akan menggantikan posisi ibunya yang pastinya akan selalu menyayangi dirinya dan memperhatikan Rahul pada suatu hari nanti. Kencan berdua di dekat kuil yang pada saat itu Nindi sudah menunggu terlebih dahulu Rahul dengan penuh kebahagiaan, di mana sebentar lagi mereka akan melaksanakan pernikahan yang membuat keduanya saling mempertahankan hubungan mereka. Yang pada saat itu juga mereka berencana ingin berdoa di sebuah kuil tersebut. Namun semuanya seketika berubah di saat Rahul telah tiba di sana, yang ternyata Nindi telah tewas. Terlihat Rahul begitu sangat sedih dan mempunyai dendam terhadap orang yang telah membunuh Nindi. Di samping itu pula, Rahul pernah berjanji kepada Nindi bahwa ia akan selalu menjaga Nindi dari bahaya apapun yang menimpa dirinya. Tiba-tiba saja seorang gangster itu lagi-lagi mengganggu Rahul yang sedang bersedih karena kehilangan seorang kekasih tercintanya, yaitu Nindi. Ketika gangster tersebut mengungkapkan bahwasanya ia telah membunuh kekasihnya, yaitu Nindi. Dikarenakan di waktu itu gangster tersebut merasa sangat malu setelah Rahul menghajar habis-habisan. Dan kini gangster tersebut membalaskan semua dendamnya kepada Nindi karena tidak mampu untuk melawan Rahul yang sangat perkasa. Di saat itu Rahul mencoba menerima apa yang telah menimpa dirinya, di mana Nindi telah tiada untuk selamanya. Yang kemudian Rahul pun berubah menjadi sangat ganas, lalu membantai habis para gangster tersebut. Karena dengan itu semua, dendam atas kematian Nindi akan terbalaskan. Dan di samping itu pula, Rahul menjaga frustasi sehingga memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Yang pada saat itu Rahul langsung dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang sangat kritis, dan beruntungnya nyawa Rahul telah terselamatkan berkat ia mendengar sebuah lagu yang diputarkan oleh dokter yang ada di sana. Namun Rahul setelah sembuh nampak berbeda, yang sepertinya masih menyimpan dendam setelah kematiannya Nindi. Yang kini Rahul melampiaskan semuanya kepada Saru dikarenakan sudah sangat berani menolak cintanya pada waktu itu. Setelah mendengar semua cerita, Saru yang langsung bergegas pergi ke sebuah panggung tempat yang ada di sana terdapat adik-adiknya Saru. Di sana Saru akhirnya menemukan adiknya yang telah disekap. Namun di saat itu Kumar yang bersekongkol dengan Rahul telah menjaga, dan ditambah lagi Rahul dengan cepat kemudian menghampiri Rasu dengan perasaan penuh amarah. Rahul kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin melakukan Rasu sampai menderita sesakit ini. Yang mana Rahul sangat baik, tidak suka jikalau orang lain telah menghinanya secara terang-terangan. Beruntungnya bosnya Saru datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Saru yang di saat itu ingin dihabisi oleh Rahul. Karena pada saat itu bosnya sangat kesal terhadap Saru, dan setelah itu terjadilah baku hantam di antara bosnya Saru dengan Rahul. Di saat keduanya lemas tak berdaya, tiba-tiba saja bosnya Saru seketika menodongkan sebuah pistol ke arah Saru sembari tertawa terbahak-bahak. Di mana bosnya Saru sebenarnya ingin membunuh Saru pada saat itu juga karena Saru telah menyebabkan sahabat karibnya tewas. Yang di saat itu sahabat karibnya merasa frustasi setelah ditolak secara mentah-mentah oleh Saru, yang kemudian ia mengakhiri hidupnya karena ia merasa tersakiti atas apa yang telah dilakukan oleh Saru. Sontak Saru pun merasa sangat bersalah yang telah menolak seorang laki-laki yang mencintai karma yang membalik kepada dirinya.
Karena itu juga Rahul ternyata telah bersekongkol dengan bosnya Rasu yang pada saat itu mereka merasakan hal yang sama, selalu membuat sebuah rencana untuk menjebak Saru dalam permainannya. Selain itu juga bosnya Rahul yang menjadi pelaku di balik beberapa pembunuhan yang terjadi, dikarenakan di antara mereka telah mengetahui niat jahat yang dimiliki oleh bosnya Saru. Namun semua rencana tersebut telah dirusak oleh Rahul yang tidak tega ingin membunuh Saru, di mana Rahul masih memiliki perasaan cinta dan sayang, walaupun sudah ditolak beberapa kali oleh Saru. Alhasil bosnya Saru pun langsung menembak lengannya Rahul. Dan beruntungnya ayah Rahul telah membunuh bosnya Saru terlebih dahulu untuk menyelamatkan putranya, di mana ayahnya telah mengetahui semua kejahatan yang telah dilakukan oleh bosnya Saru yang hanya memanfaatkan Rahul untuk membalaskan dendamnya kepada Saru. Pada saat itu ayah Rahul mengatakan bahwa dirinya sangat bangga dengan putranya Rahul yang mempunyai sifat pemaaf terhadap seseorang walaupun telah disakiti. Kini ayahnya meminta maaf karena ayahnya tidak bisa menjaga perasaan putranya hingga berubah menjadi sangat ganas pada saat ini. Yang akhirnya semua kondisi pun membaik seperti semula, di mana semua masalah telah terpecahkan. Beberapa minggu kemudian terlihat Rahul mengunjungi makam kekasihnya yaitu Nindi yang sudah meninggalkan cukup lama. Di mana di hari itu juga Rahul sangat merindukannya dan merasa ingin berada di sampingnya Nindi. Kini Rahul tidak tahu harus melampiaskan cintanya kepada wanita yang mana. Karena sampai sekarang Rahul belum menemukan wanita yang cocok dalam pemandangan hidupnya. Sementara itu, Ser tiba-tiba saja menghampiri Rahul dengan meminta maaf atas apa yang telah Saru lakukan. Saru kemudian mengatakan bahwa ia kini telah menyesali perbuatannya yang telah menolak banyak pria. Sehingga terjadilah sebuah dendam di antara pria-pria tersebut yang telah membuat Saru sangat menderita. Di samping itu juga, Saru mengatakan bahwa ia kini telah menerima Rahul untuk berada di sisinya ataupun menjadi kekasih hidupnya, dikarenakan Saru sudah melihat ketulusan cinta yang diberikan oleh Rahul walaupun sudah disakiti berkali-kali. Sontak Rahul pun merasa sangat bahagia karena dirinya saat ini dapat melampiaskan cintanya kepada Saru untuk menggantikan posisinya Nindi. Pada saat ini juga, yang akhirnya mereka berdua pun menjalin hubungan percintaan dengan sangat bahagia sampai selama-lamanya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita berjudul Alur Nufu Itu Nufu 2024. Bagaimana? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.